Sore hari ini saya mau ajak kalian ikut suatu acara pertemuan antara mami-mami angkatan anak kita. Ini saya sekarang berada di Kemcik Supermarket yang di Pantai Indah Kapuk. Dan di mezaninnya di atas ada restoran Renjana. Kita akan bertemu bersama. Ayo ikut! Tahun, jadi kami itu mau makan bersama ya, gathering dan catch up with each other ya. Nah, sebelum kita mulai kita punya lunch, aku mengundang Ibu Norita ya, salah satu moms, Great Moms Group kita ini untuk buka dengan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk event pada hari ini. Kiranya kami juga dapat saling bersekutu, saling menguatkan, dan saling memuji Tuhan untuk kebesaran nama-Mu yang sudah mati, lahir, dan bangkit di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih untuk Meike yang telah mengkoordinir semua ini. Kiranya Tuhan juga berkati dia dengan segala pergumulannya, dan selalu berdoa untuk suaminya yang di dalam keadaan kurang sehat. Tetapi kami percaya bahwa imannya terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, berkati makanan yang segera akan kami santap untuk menjadi kesehatan, kekuatan tubuh jasmani kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Senang banget ya hari ini bisa makan di Renjana. Ini thank you banget untuk Bu Juni dan Faisal. Hari ini kita itu diberikan paket prasmanan, dan makanan-makanannya ini bukan hanya delicious, dan mereka bisa terpikir sampai saya seorang vegetarian pun ada makanan yang saya bisa makan dan enak-enak. So aku sih rekomen banget buat teman-teman yang mau ada acara. Dia punya ruangan ini khusus loh. It's a private area di mana kita itu bisa ngobrol dengan leluasa, bikin acara, dan itu luas banget, tempatnya luas. Cukup enak sekali. Ada beberapa yang sangat outstanding, misalnya nasi cuminya juga enak, gorengannya. Kemudian juga ada sop-sopnya, sop iga, sop buntut. Semuanya kombinasi yang cukup enak. Tempatnya juga nyaman sekali. Gado-gadonya enak banget. Terus udah baru coba gado-gado dan asinannya juga enak. Ada rujak buah, tapi buahnya seger ya. Makanannya enak. Ini saya terus terang udah piring kedua. Malu juga nambah-nambah ya. Suasananya enak, sangat privacy untuk grup ya. Ada view-nya juga kelihatan bagus, hijau gitu di sebelah sana tuh. View-nya juga enak gitu. Dan menuju sini juga nggak susah sih. Renjana ini berdiri awal tahun ini ya, tahun 2022. Untuk Renjana itu sebetulnya kita konsep makanannya itu lebih makanan tradisional Indonesia yang bisa dimakan sehari-hari, bisa dinikmati oleh keluarga, terutama untuk kalangan-kalangan juga orang perkantoran. Makanan yang kita sajikan yaitu ya kurang lebih ya ada nasi bakar, terus ada mie goreng Jawa, ada gado-gado, ada es-esan ya, ada es-esan, terus ada roti bakar. Jadi ya sebenarnya makanan yang bisa dinikmati oleh segala umur sebetulnya. Untuk konsep ruangan ini seperti konsep makanannya sendiri yaitu Indonesia ya.
kita mendekorasi sesuai dengan temanya, ya ada sangkar-sangkar burung gitu ya. Kapasitas di ruangan ini kurang lebih kalau total keseluruhan indoor sama outdoor ya bisa 110 ya, kurang lebih 110-120 lah gitu maksimal itu dah. Oke, moms, great moms. Aku pengen sharing loh hari ini. Sebetulnya banyak di antara kita itu, kalian juga tahu ya cerita saya dengan Henry, bagaimana kita itu over these years ya. Dari kalian itu melihat Henry masih bisa seperti normal, dan sekarang Henry itu sudah diranjang ya, tidak dapat berjalan lagi. Cuman itu bukan sesuatu yang bikin saya down, because I think through him we can understand ya that God is in control. Waktu pandemi itu Henry itu kenapa dia bisa suddenly dari orang yang bisa jalan ke sana sini bisa tiba-tiba nggak bisa jalan. Itu juga ada suatu kejadian di mana kita itu waktu pandemi itu sudah nggak bisa keluar. Pun kalau keluar itu saya paling nyetir, dia di dalam mobil keliling-keliling kompleks atau kemana, tapi tidak turun. Tentu saja dengan kondisi yang sudah halusinasi dan frustrasi yang stage-nya sudah agresif. Juga saya juga merasakan ya, waktu diajarin teman saya itu, dia bilang, if you want your husband who is relatively very young to be maintained longer and tidak sakit-sakitan, you better put him on a vegetarian diet. Saya gizinya yang saya diajarin itu, you have to combine nuts, seeds, grains, vegetables, and fruits. Karena itu as a vegetarian kita itu butuh protein, kita punya vitamins apa segala, and it has to be complete. Setiap kali saya bawa dia konsul dengan dokter, mereka sampai surprise, kok kamu punya suami ini sudah 11 years ya since diagnosed, kok dia masih aware. Dia itu walaupun tidak exercise, tapi saya taruh dia di matahari. Put him in the sunshine every day, ada jemuran ya. Sama dia itu ada stretching, mereka kasih dia stretching. Sesi stretching itu sehari bisa 3 kali, morning, noon, and afternoon. Terus ada satu lagi yang aku kasih dia itu rendam kaki. Rendam kaki dikasih jahe tumbuk, rendam kaki air panas di baskom atau di ember, itu buang racun. Karena dia kan minum medicationnya banyak ya, you can imagine. Belum lama yang lalu saya itu sejak Februari, Henry itu sudah dalam stage-nya dia sudah tidak dapat makan, tidak bisa menelan. Dia sudah tidak bisa menelan. Jadi harus dipakai PEG. Pakai PEG itu butuh waktu hanya maksimum 6 bulan. 6 bulan itu dia harus ganti lagi karena takut infeksi ya kan. 6 bulan kemudian di bulan Juli saya sudah booking dengan Prof. Marcel. Maybe many of you know Prof. Marcel. This is one example of how God is so good. Waktu saya hubungin Prof. Marcel, saya bilang, Prof, ini udah harus diganti. So dia bilang, oke, come, masuklah. Kita nanti atur, jadwalin untuk si suami kamu di rumah sakit fluid dong, tentu saja. Now, mungkin not every one of you know, over the 11 years of his illness since first diagnosed, itu Henry itu tidak punya asuransi. So naturally, all these years of maintaining ya, aku sudah habis 3 properti. Nah, ada temanku, dia ajarin aku, dia bilang gini, look, kamu udah spend so much ya for your husband, why don't you try BPJS? Proses untuk BPJS itu nggak gampang. Makanya kita kalau tahu rasanya males ya, have to go through so many
apa ya, antrian dan antrian. BPJS itu ternyata saya tahu kita itu harus ke puskesmas dulu. Dari puskesmas dia akan kasih rujukan ke klinik. Dari klinik itu, and every stop you go itu antri, ya, be prepared, antri. Dapat nomor, antri lagi. Sampai di klinik, dokter di klinik akan periksa, oh ya, kondisi kamu ini harus ke rumah sakit lebih besar dari klinik, ke rumah sakit terdekat. Yang kemarin itu dirujukan ke Telegong. Jadi saya ambil nomor, saya tanya suster, sus jam berapa ya baliknya? Kalau itu karena suami saya mesti pulang jemput. Ya udah, dia kasih tahu, Bu, sebelum jam sekian sudah balik ya. Itu semua Tuhan atur banget. Sampai di situ susternya udah tunggu, suster bilang ibu langsung masuk. Ketemu dokter periksa. Dia bilang ini untuk si Pak Henry ini, untuk PEG rumah sakit kita itu tidak ada fasilitas. Ibu harus bawa dia ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Dan dia rujukin saya ke RSCM. Sampai di dia punya ini, prosesnya juga tidak gampang. Harus melewati beberapa pos-pos juga RSCM. Dari antri untuk masuk ke dalam itu antri, dari luar antri itu ratusan. Sampai di dalam antri lagi, dapat nomor RSCM, dapat nomor pasien. Sudah dapat nomor pasien, baru dirujukin lagi ke lantai berapa untuk ketemu bagian gastro. Itu antri lagi. Sampai di atas di bagian gastro, susternya bilang, saya kan tanya, sus, suami saya belum berani bawa, tapi jam berapa ya sus, saya harus balik. Saya sekarang mesti pulang jemput dia. Oke, katanya ibu datang ya sebelum jam 2, dia bilang. Sebelum jam 2 kita ya selesai. Oke, saya langsung lari pulang ke PIK, bawa lagi si Henry jemput ke RSCM. On the way hari itu, nah ini yang aku bilang God is in control. Aku tiap kali ingat suasana itu hari, aku automatically I feel God, you are so good to me. Why? Because waktu saya mau balik itu macetnya luar biasa. Aku nggak nyangka. And I know, aduh ini pasti udah lewat waktunya sampai di situ lewat. Sampai di sana, amazingly, suster bilang dokter lagi nunggu bu. Semua udah pulang, sisa dokternya yang nunggu ibu. Dokter RSCM bisa nunggu saya. You can imagine, itu sudah lewat waktu dia. Ngobrol-ngobrol, saya bilang dok ini suami saya sudah waktunya itu dia harus ganti PEG-nya. Sebenarnya dok, saya sudah janjian dengan Prof. Marcel. Hah? Prof. Marcel itu atasan saya anak buahnya. Dan hari itu God provided anak buahnya Prof. Marcel yang menangani pasien hari itu. Dan dia menunggu Henry. Dan langsung dia angkat telepon, dia tanya Prof. Marcel himself, dia bilang, Prof ini ada pasien gini. Gimana Prof? Langsung dia jawab sama saya, dia bilang Prof. Marcel bilang, oke, dia yang tanganin Henry. Isn't God wonderful? Isn't He just wonderful? Kita itu di saat-saat hidup itu banyak kali kan kita pasti we all have many challenges in life, you know. Tapi don't forget, He is always in control. All the days that He was in RSCM, not 1 sen pun saya harus keluarkan. Dia dirawat berapa hari itu, Prof. Marcel punya tim, sampai dia punya anestesis. Make sure, jangan ambil tindakan dulu sebelum ada ruangan HCU available for Henry. Not 1 single cent I have to pay. Perawatan semua free. And BPJS, aku bilang sampai hari ini, I thank God ya, ini negara ini ada BPJS. So anyway, itulah sharing saya hari ini. I can prove to you today that He is in control. Okay? Thank you.
Selamat